Dia sudah tahu. Oh enggak amin. Lah betul enggak? Baru mau kentut. Bayangkan, dia tahu apa yang kita mau sembunyikan dari dia. Maka itu saudara, dalam hidup ini mari kita pelajari baik-baik. Kenal papa kita. Dan akhirnya ayat 40, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, wah rasa terhormat, katakanlah guru. Nah, kita tahu kisah itu. Yang belum pernah baca nanti baca di rumah. Luar biasa. Saya atas nama para pemimpin gereja, atas nama hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis, saya harus minta maaf kepada jemaat, kepada saudara. Karena seringkali kami mengajarkan hal yang salah. Itu sebabnya muncul di banyak orang Kristen Tuhan hanya milik pribadi. Tapi biarlah mulai hari ini kita tahu dia milik semua orang. Amin, dia milik semua orang. Ayo kita kenalkan dia kepada semua orang juga. Mulai dengan pembantu-pembantu kita di rumah, bapak-bapak yang punya supir pribadi secara umum, para istri yang punya supir pribadi juga, tapi lebih banyak bapak-bapak. Dengarkan, kalau saudara punya supir pribadi, seringkali sebagai seorang pengusaha, seorang pemimpin, saudara pasti jauh lebih lama dengan supir saudara sehari daripada dengan istri. Apalagi kalau jalannya macet di Jakarta begini. Nah, pertanyaannya, berapa lama dia kerja dengan saudara? Dan sekian jam sehari, tidak satu mobil, satu atap dengan saudara. Pernahkah dia tanya Tuhan yang saudara sembah? Jangan buat dia takut untuk tanya. Kenalkan. Kenalkan. Saudara, hubungan seperti ini yang begitu dekat antara pencipta alam semesta dengan kita. Kalau kita bisa mengenalkan dia kepada dunia dengan hatinya sendiri, wah, saudara, kekristenan kita akan sungguh luar biasa. Orang akan makin banyak kenal siapa dia dalam hidup ini. Amin. Kepada teman-teman yang masih kuliah, kepada karyawan-karyawati dengan teman-teman sekerjaan, ayo kita kenalkan. Saudara, saya mau tunjukkan, saya hampir lupa, terima kasih Roh Kudus ingatkan. Waktu saudara masuk ke ruangan ini dan nengok ke sebelah kanan, ada apa di situ? Ada makanan. Saudara dengarkan, saya juga kaget tadi. Bukan makanannya buat saya kaget. Begitu saudara masuk dan noleh ke kanan, ada meja berisi kue-kue begitu banyak. Suasana itu berubah. Bukan seperti ke gereja. Jawab iya atau tidak? Tiba-tiba aja saya dapat sesuatu. Hanya ngelihat kue aja berubah suasana. Ini sih bukan gereja. Ini pulang ke rumah karena ada makanan. Loh, ngerti maksud saya saudara? Hanya kelihatan makanan saya sudah suasana berubah. Nah, seperti itu Papa di surga ingin dikenal oleh dunia. Dia nggak angker. Yes. Betul? Dia nggak bengis, nggak. Selalu ada makanan kalau bersama dengan dia. Yesus kemana saja pergi pasti makan. Saudara, dalam kehidupan ini penting sekali kita kenalkan ini kepada dunia. Saya betul heran, cuma lihat makan aja lain suasana. Kita nggak seperti ke gereja, langsung ada keakraban suasana itu. Kalau cuma makanan gitu saja, cuma kue saja, tapi suasana bisa berubah. Maka itu kalau Yesus itu nyata dalam hidup kita, percayalah, orang lain pun akan merasakan itu. Orang lain akan merasakan. Hari-hari ini orang Menteng dibuat bingung Obama jadi datang atau tidak. Oke?
Yang saya maksud begini, itu menarik sekali saudara. Saudara bisa bayangkan kalau saudara pernah ketemu teman-teman sekelasnya Obama waktu masih SD itu. Ngerti maksudnya? Pasti dia punya bahan cerita yang gak habis-habis. Dan mungkin juga akan ditambah-tambahi, mungkin. Dan itu haknya. Oke. Yang kedua, kalau guru-gurunya ada yang masih hidup, mereka pun akan punya cerita yang gak habis-habis. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa pemilik rumah, mantan rumah papa tirinya Pak Sutoro itu yang di Menteng? Saudara, kira-kira kalau ada orang nawar dikasih nggak rumah itu? Dijual nggak? Apalagi ketika dengar Obama kan mengunjungi mungkin bekas rumah orang tuanya itu. Wah, yang punya rumah bangga sekali. Ngerti maksud? Lihat patungnya sampai diributin, sampai hanya gara-gara patung aja gubernur turun tangan. Saya sampai era lihat Indonesia ini. Gitu kok mesti gubernur yang ngurus. Orang susah banyak nggak diurus, patung aja diurus. Oke, itu urusan dia lah. Kenapa saya mau cerita? Didengarkan baik-baik. Jadi seorang Obama kemarin siang bersama salah satu anak kami, saya sempat mengikuti berita siang di TV. Nah ternyata waktu Obama diwawancari oleh salah satu reporter RCTI, wah hebat sekali. Dia masih ingat teriakan orang jual sate. Saya tertawa. Hebat juga. Dia masih ngomong ngoseping, masih rindu bakso, nasi goreng, masih fasih dia ngomong. Saudara, apa yang saya mau ceritakan, dengarkan. Orang-orang yang pernah ketemu Obama masih kecil, baik itu teman-teman SD-nya, guru-guru SD-nya, termasuk yang punya rumah, mantan rumah orang tua tirinya Obama. Saudara, sekarang mereka nggak kehabisan bahan untuk cerita, dan orang-orang pun yang nggak kenal akan tanya. Kalau mereka tahu ini teman sekolahnya Obama, ini gurunya Obama. Bayangkan, yang buat Obama itu tinggal di dalam kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Keterlaluan. Kalau tidak ada orang yang pernah tanya kepada kita siapa Yesus itu. Dengar ini baik-baik. Saya berkata betul atau salah? Di mana Yesus? Kalau sampai orang yang dekat kita sehari-hari itu, para pembantu, para sopir, teman sekantor, anak buah di kantor yang tiap hari kita ketemu Senin sampai Jumat, tetangga-tetangga kita, saya percaya semua tetangga di bekas rumah orang tua tirinya Obama itu, wah ikut terkenal juga. Masa Yesus yang hebat itu ada di dalam kita, orang gak pernah tanya tentang dia dalam diri kita? Berarti ada yang gak beres kekristenan kita ini. Betul? Berapa tahun pembantu saudara tinggal di rumah? 7 tahun, 8 tahun, 13 tahun. Jangan bangga kalau cuma lama saja. Tapi mereka gak tertarik. Suatu kali, saudara, saya itu punya kebiasaan, orang semua tahu. Saya datang ke rumah orang, apalagi nginap, yang pertama saya akan ajak ngomong setelah punya rumah tentunya ada pembantu-pembantu itu. Itu kebiasaan saya dari dulu. Kenapa? Karena untuk mereka juga Yesus mati. Kita harus beritahu mereka. Masih ingat kalau saudara baca nanti di rumah, nggak ada waktu ya. Kejadian 39 ayat 3, 4. Yusuf di rumah Potifar. Lalu ada kalimat firman begini. Ketika dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh. Keluarkan kalimat itu. Ketika dilihat oleh tuannya bahwa Yahweh menyertai Yusuf. Saudara, saya tuh kagum dengan kalimat firman itu. Kita tahu Potifar itu siapa?
dia penyihir, penyembah berhala, percaya sihir karena itu Mesir. Betul tidak? Dia sudah tahu. Oh enggak, amin. Betul enggak?